Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali kita di dalam renungan pagi kita pada hari ini. Kita bersyukur karena berkat Tuhan hendak kita nikmati. Kita juga bersyukur karena Tuhan memberkati kita hingga pada saat ini. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami pagi ini dan seterusnya sepanjang hidup kami akan menjadi penuntun untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita 29 September 2021 di pagi hari ini dengan judul Kristus menghargai orang-orang yang melayani Dia. Kristus menghargai orang-orang yang melayani Dia. Matius 25:21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tuhan bersedia melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan melalui jumlah yang banyak, tetapi melalui penyerahan jiwa sepenuhnya kepada Yesus. Kita harus maju dalam kekuatannya, percaya kepada Allah Israel yang sangat berkuasa. Penting untuk memiliki pengetahuan yang cerdas tentang kebenaran, karena bagaimanakah lagi kita menghadapi musuh yang cerdas itu? Alkitab harus dipelajari, tidak hanya untuk doktrin yang diajarkannya, tetapi untuk pelajaran praktisnya. Engkau seharusnya tidak pernah terperanjat, janganlah engkau pernah tanpa baju sirahmu. Bersiaplah untuk segala keadaan darurat, untuk menyampaikan kebenaran, tidak asing lagi dengan nubuatan, memahami pelajaran-pelajaran Kristus. Tetapi jangan percaya pada argumen yang disiapkan dengan baik. Argumen saja tidak cukup. Tuhan harus dicari dengan berlutut. Engkau harus pergi keluar untuk bertemu dengan orang-orang melalui kuasa dan pengaruh rohnya. Allah ingin engkau menjadi orang yang teliti, seperti orang yang mengatur pasukan Gideon. Ketika pada hari penghargaan terakhir, upah diberikan kepada masing-masing sesuai dengan pekerjaannya. Adalah hak istimewamu untuk memiliki jiwa-jiwa yang telah ditebus, yang telah engkau tolong, datang kepadamu dan berkata, engkaulah telah mengangkat aku keluar dari keputusasaan. Dan sang guru akan berkata kepadamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan membuat daftar lengkap dari para pekerjanya, dan dalam sejarah Alkitab Dia telah memberikan kita beberapa nama. Di antara mereka yang adalah penatalayan yang setia, yaitu Abraham, Yusuf, Musa, Elia, Daniel, Nehemia, Yohanes, dan Paulus. Para pekerja di kebun anggur Tuhan memiliki teladan kebaikan, semua zaman untuk mendorong mereka. Para pekerja itu harus memberi semangat kepada mereka untuk mengasihi Tuhan. Pelayanan para malaikat, simpati Yesus, dan pengharapan memenangkan jiwa-jiwa yang berharga untuk bersinar selamanya sebagai bintang-bintang di mahkota kegembiraan mereka. Saudaraku, sekali lagi renungan kita hari ini mau mengingatkan kembali kepada kita, kalau kita bekerja dengan Tuhan, kita menjadi partner kerja Tuhan, dan itu adalah merupakan suatu kewajiban kita, karena tujuannya adalah menyelamatkan yang hilang. Maka pertama, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan justru yang berperang di depan kita ketika ada tantangan. Dan pada akhirnya, Kristus menghargai orang-orang yang melayani Dia. Ada upah yang akan diberikan kepada mereka. Jadi artinya bahwa sudah kita dapat untung berlipat ganda, karena melayani Tuhan lewat membantu atau menolong atau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, maka di sana tabiat kita bertumbuh. Kita
Tidak perlu khawatir karena Allah ada di depan kita dan memenangkan setiap tantangan yang kita hadapi. Dan pada akhirnya kita mendapatkan upah. Upah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Upah yang paling terbesar adalah Tuhan mengajak kita tinggal di rumah yang Dia sediakan bagi kita di dalam kerajaannya. Dan itulah upah yang paling terbesar dan yang paling kita semua idam-idamkan, yang kita semua harapkan. Itulah sebabnya panggilan kepada kita hari ini. Maukah kita setia bekerja bagi Tuhan? Kalau kita setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan, maka pada akhirnya Tuhan akan memberikan kepada kita penghargaan. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Turutlah di dalam kebahagiaan Allah kita. Dan kita akan dibawa masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan sediakan untuk kita. Biarlah pengabaran hari ini menolong kita untuk setia dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dan kita memiliki semangat untuk tetap setia agar kelak pada waktu Yesus datang kita ada dalam kerajaan sorga. Tuhan berkati pekabarannya pagi hari ini, dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang indah. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami boleh setia melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Peliharakan kami sepanjang hari ini dalam semua tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan beserta dengan kami setiap tantangan hidup yang kami hadapi. Allah ada di sana dan tidak pernah tinggalkan kami. Berkati dan cukupkan semua kebutuhan kami. Serta jika banyak hal yang kami rindu lakukan, biarlah jadi bukan karena kehendak kami, tapi karena setiap rencana dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.